Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kita berharap semua kita dalam keadaan sehat tanpa ada aral rintangan apapun, sehingga kita bisa menikmati sukacita bersama-sama. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur oleh karena sebelum kita lebih jauh melakukan segala aktivitas kita ada kesempatan sejenak untuk bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam doa fajar pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan bersama-sama untuk membuka Alkitab kita sebagai dasar bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini dari Lukas pasal 19 ayat 28 sampai yang ke-32. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai yang ke-32. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu yang kamu masuk, di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus." Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa pada kesempatan pagi hari ini, karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau boleh mempertemukan kami bersama-sama di dalam renungan pada kesempatan pagi hari ini untuk mendasari kehidupan kami, supaya kami akan terus lebih mengenal Engkau, lebih dewasa di dalam Engkau, di dalam kami menurut Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin dan lindungi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkati bagi setiap kami yang boleh menikmati firman-Mu supaya kami dapat melakukannya. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin kami dalam acara pada kesempatan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita pelajari atau renungan kita pada kesempatan pagi hari ini, saya memberi judul yaitu taat dalam melayani. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa ayat yang kita baca merupakan satu penggenapan Alkitab di dalam Perjanjian Lama tentang bagaimana ketika Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian menunggangi keledai yang muda. Dan di sini kita melihat bahwa ketika Yesus akan memasuki Yerusalem, Yesus membutuhkan keledai. Sehingga dengan demikian maka Yesus menyuruh dua orang murid untuk berangkat untuk mencari dan untuk mendapatkan keledai tersebut. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-29, di sini katakan, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Ya, dikatakan Yesus menyuruh dua orang muridnya. Nah, perintah atau apa yang dikatakan Yesus ini kepada muridnya, ini merupakan adalah perintah atau firman Tuhan yang harus ditaati, seperti halnya ketaatan kita pada masa sekarang. Karena kita tahu bahwa ketika dua orang murid itu mendapatkan perintah, dua orang murid itu belum tahu apa yang akan terjadi. Di manakah keledai itu, kemudian siapa yang punya, dan kemudian nanti akhirnya seperti apa, apakah betul ada atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini juga terjadi pada masa sekarang ini, di mana ketika kita belajar firman Tuhan tentang kedatangan Yesus, tentang surga, tentang keselamatan, dan sebagainya, kita juga masih belum melihat semuanya itu, tetapi kita sebagai orang percaya harus mempercayai, seperti halnya kedua orang murid ini juga percaya terhadap apa yang dikatakan Yesus. Memang sulit, tetapi di sini kita melihat bahwa kita akan dapat belajar dari keteladanan dua orang murid ini, bagaimana mereka bisa akhirnya taat di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan perintah Tuhan. Yaitu kita melihat di dalam ayat-ayat ini, mari kita akan belajar bersama-sama, di mana di dalam nats yang kita baca
ada dua alasan yang mendorong dua orang murid itu melaksanakan perintah Tuhan. Dan inilah yang akan membuat akan membantu kita supaya kita terus untuk taat dan setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Yang pertama kita melihat dari ayat yang ke-31. Ayat 31 dikatakan, dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Jadi yang pertama saya mencatat dari firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa apa yang membuat dua orang murid itu taat di dalam menjalankan perintah Tuhan Yesus, yaitu dikatakan yang pertama adalah karena mereka memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Yesus. Dimana ketika Yesus memerintahkan apa yang disampaikan kepada dua murid ini, mereka tidak pernah ada tawar-menawar. Mereka tidak pernah berpikir panjang, ya. Lalu mereka langsung dikatakan mereka berangkat. Kedua murid itu taat melakukannya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena dua murid itu melihat akan pribadi Yesus itu adalah pribadi yang berbeda daripada manusia-manusia biasa. Walaupun di sini kita melihat bahwa banyak orang-orang yang pada waktu itu mengikut Yesus itu memiliki penilaian yang beda terhadap kedua murid ini. Yaitu dikatakan bahwa mereka ada yang mengikut Yesus karena mereka dengan motivasi pengalaman 2 ikan, 5 roti menjadi dapat memberikan makan 5.000 orang dan sebagainya. Ada yang mengikut Yesus karena mereka hanya membutuhkan karena Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa memberikan mukjizatnya dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit juga di antara mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa, keluarga dari Yusuf tukang kayu, anak Maria orang biasa. Tetapi di sini kita melihat bahwa dua orang murid ini memiliki satu penilaian yang berbeda terhadap mereka semuanya. Karena dikatakan ketika Tuhan Yesus mengatakan, dan jika orang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan Tuhan memerlukannya dan mereka langsung berangkat, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki loyalitas, memiliki pemikiran yang berbeda daripada orang lain. Dan mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang layak untuk ditaati mereka. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini terjadi oleh karena kedekatan atau seringnya mereka bersama-sama dengan Yesus. Jadi mereka tidak hanya dekat, mereka tidak hanya bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka memiliki penilaian yang positif terhadap apa yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Nah, pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan itu membuat mereka menjadi taat. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana Yesus membuat mukjizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati dan sebagainya. Dan itulah yang mendorong, menguatkan mereka, yang mengenalkan mereka lebih bahwa Yesus itu adalah lebih daripada manusia biasa dan Yesus adalah Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Kenapa? Memiliki loyalitas yang tinggi, memiliki penilaian yang berbeda daripada orang lain. Yesus adalah Tuhan mereka. Yesus layak untuk dilayani, dan inilah yang membuat mereka taat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pengalaman kita, seringnya kita bersama-sama dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan lewat doa, lewat renungan, lewat ibadah, lewat KPW dan sebagainya, ini akan membuat loyalitas kita kepada Tuhan itu menjadi lebih tinggi. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka tidak berat bagi kita untuk setia, untuk taat menjalankan segala perintah-perintah yang Yesus katakan kepada kita. Jadi inilah Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama terus untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita lebih jam kita lebih perketat lagi untuk lebih bersama-sama dengan Tuhan lewat perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam doa, dalam renungan, di dalam ibadah, KPW dan sebagainya. Karena dengan demikian membuat kita menjadi lebih loyalitas kepada Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melihat dari ayat yang ke-32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Yang kedua yang mendorong mereka untuk taat dan setia di dalam pelayanan Tuhan adalah, itu dikatakan bahwa mereka percaya terhadap perkataannya.
Dan ketika mereka menerima perintah di dalam ayat yang ke 30, ya, mereka tidak tawar-menawar, mereka langsung berangkat. Dan di dalam ayat 32 di sini kita melihat bahwa mereka membuktikan apa yang dikatakan Yesus itu betul-betul terjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan, ya. Dikatakan mereka menemukan keledai itu, ya, dan kemudian ada orang yang bertanya dan mereka menjawab, dan orang pun juga tidak marah kepada dia karena apa yang mereka lakukan itu betul-betul sudah dipersiapkan oleh Tuhan, dan mereka betul-betul percaya ini perkataan Tuhan, jadi harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bisa saja mereka tidak pergi karena dengan alasan-alasan tertentu, mungkin karena menghindari ada masalah yang terjadi. Mereka dituduh mencuri karena mereka hanya mengambil tanpa permisi lebih dahulu, ya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan mereka. Tetapi di sini kita melihat mereka tidak melontarkan alasan apapun untuk menolak perintah daripada Tuhan, tetapi mereka langsung percaya terhadap perkataannya. Nah, ini membuktikan bahwa kedua murid itu sudah banyak belajar bahwa kata-kata Yesus itu benar. Mereka selalu membuktikan bahwa apa yang ia katakan tidak pernah terjadi. Jadi selalu terjadi apa yang dikatakan Yesus. Nah, ini terekam di dalam pemikiran mereka, terekam di dalam otak mereka, sehingga ketika Yesus mengatakan sesuatu kepada mereka, mereka langsung melakukan. Nah, ini adalah gambaran kita pada masa sekarang, di mana kita sering berpengalaman dengan Tuhan, ya. Bagaimana ketika Tuhan mengatakan tentang akhir zaman, Tuhan mengatakan tentang penyertaan, ya. Tuhan akan menolong kita ketika kita taat dalam kesesakan dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita sering menerima firman Tuhan ini dan kita mempelajarinya, maka inilah yang membuat kita selalu percaya terhadap perkataannya. Nah, tanpa kita berpengalaman dengan Tuhan, tanpa kita pernah membuktikan, tanpa kita pernah mempercayai, maka ini membuat kita tidak akan percaya kepada Tuhan. Tapi dengan justru kita sering belajar firman Tuhan, membuktikan perkataan Tuhan, membuktikan janji-janjinya, dan semuanya terjadi dalam kehidupan kita, maka kita selalu menjadi taat dan percaya terhadap semua perkataannya. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu adalah firman-Nya. Apa yang diperintahkan Tuhan itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah benar, patut untuk ditaati, patut untuk dipercaya, karena semua yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi, tidak pernah meleset dan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah yang mendorong kedua murid itu untuk setia di dalam melayani, melakukan pelayanan Tuhan, di dalam menjalankan perintahnya. Yaitu kenapa? Karena mereka memiliki kehidupan loyalitas terhadap Tuhan yang tinggi. Dan ini dibuktikan dengan mereka sering berjumpa dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ini membuat iman mereka menjadi dewasa, iman mereka menjadi kuat, loyalitas mereka kepada Tuhan semakin tinggi, sehingga tidak ada alasan ketika Tuhan Yesus mengatakan sesuatu mereka langsung melakukan. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua, mereka percaya terhadap semua firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya tidak boleh meragukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kenapa? Kita harus membuktikannya. Mari kita sering belajar firman Tuhan, kita membuktikan dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka begitu kita sering berpengalaman, kita membuktikan firman Tuhan, membuktikan janji-janjinya, maka kita akan terus selalu percaya kepada firman Tuhan. Dengan demikian ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, maka kita terus langsung taat dan melakukan perintah-perintahnya. Dengan demikian maka Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.